87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putu, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi Satreskrim Polres Tangerang Selatan terus mendalami dugaan kasus perundungan siswa yang diduga melibatkan anak artis. Ya, selain itu kami juga punya informasi polisi menggerebek sejumlah tempat yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi di wilayah Jawa Barat. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Satreskrim Polres Tangerang Selatan terus mendalami dugaan kasus perundungan siswa salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara, aksi perundungan itu telah terjadi 2 kali. Proses penyelidikan kasus perundungan siswa salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten ini terus bergulir. Pihak kepolisian telah memeriksa korban dan keluarganya. Nantinya korban masih akan menjalani pemeriksaan psikologi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui perundungan tersebut telah terjadi 2 kali, yakni tanggal 2 dan 13 Februari 2024. Dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Ini gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Diduga lebih dari 1 orang. Hasil gelar perkara nantinya akan digunakan pihak kepolisian untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Hingga kini polisi juga masih mendalami keterlibatan salah satu pelaku yang diduga merupakan anak selebritis VR. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Ya sahabat, dari informasi terbaru yang kami dapatkan, pihak sekolah yaitu Binus International School Serpong dikabarkan sudah mengeluarkan alias mendrop out para siswa yang disebut korban sebagai pelaku bullying. Ya baik, kita akan ke informasi selanjutnya Zaki dan sahabat RTV. Diduga ada praktik politik uang. 2 kelompok tim sukses calon legislatif terlibat bentrok di Desa Harapan Maju, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibat bentrokan itu 6 rumah warga rusak dan 3 orang menderita luka-luka. Dua kelompok tim sukses calon legislatif terlibat bentrok di salah satu rumah di Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bentrokan berawal ketika salah satu kubu tim ses calon legislatif menduga adanya praktik politik uang atau money politik dari kubu lainnya. Akibat bentrokan, 6 rumah warga rusak, 3 orang terluka dan 1 sepeda motor terbakar. Salah satu tim ses calon legislatif yang terluka melaporkan kasus ini ke Polres Langkat. Beliau ini menanyakan ke rumah pelaku terkait dengan yang diduga ada melakukan money politik di kampung itu. Nah, tapi si pelaku tidak terima, malah dia menyerang balik ibu-ibu ini. Itu yang kita dapat info. Bang, itu dengan menggunakan apa, Bang? Dia menyerang? Kalau menurut keterangan dari ibu ini adalah pompa sepeda motor, tapi yang terbuat dari besi. Kasus bentrokan ini kini masih dalam penyelidikan polisi dengan mengumpulkan keterangan korban dan sejumlah saksi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. 1 unit mobil box ringsek usai menabrak mobil pickup di perempatan jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat peristiwa itu, sopir mobil box sempat terjepit di kabin mobil. Bagian depan mobil box ini ringsek usai menabrak sebuah mobil pickup di perempatan jalan dan Mogot Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian bermula saat mobil box melaju dari arah Pesing menuju Cengkareng, sementara mobil pickup melaju dari arah yang sama di depannya. Setibanya di lokasi kejadian diduga kaget saat mobil pickup berhenti mendadak, sopir mobil box pun langsung menabraknya. Akibatnya bagian depan mobil box ringsek dan sang sopir sempat terjepit di kabin mobil. Posisi masih lampu hijau, Bang. Masih lampu hijau.
Nah, tiba-tiba mobil pickup itu berhenti mendadak, Bang. Belum dia peraturan itu berhenti mendadak. Saya klakson, Bang. Cuman posisi rem mendadak itu nggak ada nyampe, Bang. Ya pasti udah ngerem. Akhirnya nggak sampai rem saya. Akhirnya nabrak, Bang. Kini kasus tersebut telah dalam penanganan unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Tak terima dipukul saat menagih utang, seorang sopir bajai nekat menganiaya juru parkir di dalam minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat hingga menderita luka parah. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat menangkap 3 pelaku di lokasi yang berbeda. Juru parkir ini terlibat cekcok dengan supir bajai di depan minimarket di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun tak berselang lama usai dilerai oleh warga, supir bajai tersebut menyerang juru parkir yang merupakan kakak beradik itu di dalam minimarket menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Berbekal rekaman CCTV, 3 pelaku penganiayaan tersebut akhirnya dapat dibekuk polisi. Ketiganya yakni APH yang berprofesi sebagai supir bajai serta 2 rekannya SU dan ST hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang polisi. Ketiga pelaku ditangkap di sejumlah tempat berbeda usai menganiaya AS dan TA. Sementara motif penganiayaan dilatar belakangi pelaku sakit hati usai dipukul oleh korban saat tengah menagih utang sebesar Rp130.000. Setelah dilakukan penyelidikan, utang yang dimiliki oleh si tersangka dan korban ini sebesar Rp130.000. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal 170 dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI, RTV. Tim Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menggerebek sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat penjualan bayi di sekitar wilayah Jawa Barat. Dari 2 lokasi yang digerebek, petugas mengamankan sejumlah bayi dan 3 tersangka yang diduga terlibat langsung penjualan bayi-bayi malang tersebut. Sebuah rumah di kawasan Bandung, Jawa Barat ini digerebek tim unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Rumah ini diduga menjadi tempat singgah sejumlah bayi yang akan dijual oleh si pemilik rumah. Bayi-bayi yang dijumpai di dalam rumah itu pun akhirnya diamankan polisi. Dari pengembangan penyidikan, polisi kembali memburu para tersangka hingga ke Karawang. 3 tersangka pun diamankan di lokasi ini. Menurut polisi, penggerebekan dilakukan sejak polisi mengungkap kasus perdagangan manusia pada awal Februari 2024. Adanya laporan dari masyarakat yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Korbannya warga tinggal di Tambora. Kini pengembangan penyidikan masih dilakukan karena diduga pelaku menyembunyikan para korban bayi dan anak-anak di lokasi lain. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. Penangkapan tersangka TS di tempat persembunyiannya menjawab teka-teki tewasnya penagih utang di Majalengka, Jawa Barat. CSI akan kembali dengan ulasan liputan mendalam usai jeda berikut. Penangkapan tersangka TS di tenda persembunyiannya akhirnya menjawab teka-teki tewasnya seorang penagih hutang di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku ternyata tega menghabisi korban lantaran tak punya uang saat ditagih utang sebesar 2 juta rupiah. Kasus ini pun menambah panjang daftar kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh utang. Lantas mengapa persoalan utang piutang kerap memakan korban? Kita simak ulasannya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, nasib naas para penagih utang. Penangkapan TS di tenda persembunyiannya di wilayah Tomo, Sumedang, Jawa Barat akhirnya membuka misteri kematian seorang penagih utang bernama Francisco.
Butuh 36 jam untuk melacak dan meringkus pria yang sehari-hari bekerja sebagai penggembala bebek ini. TS tega membunuh korban karena ditagih utang sebesar 2 juta rupiah yang sudah jatuh tempo. Jenazah korban pun ia biarkan tergeletak di halaman SD Negeri Simperem dengan luka menganga di bagian wajah. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, TS sore itu menjalani proses rekonstruksi. Sebanyak 44 adegan diperankan langsung olehnya, di mana ia terlibat cekcok dan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan korban. Dalam rekonstruksi ini juga terungkap kalau TS memang telah berencana untuk membunuh korban sejak berangkat dari rumahnya. Memang senjata tajam awalnya dari keterangan tersangka pada saat awal itu menyatakan tidak disiapkan. Cuman setelah kita dalami keterangan dari korban, keterangan dari tersangka dan juga fakta-fakta penyidikan, emang senjata itu sudah disiapkan dari rumah dan ditaruh di salah satu saung. Harapan saya pelaku harus dihukum mati. Itu harapan saya. Saya sebagai istri korban, saya tidak puas ini hasilnya. Saya adalah istri dari korban. Saya punya anak 2 masih kecil. Masih bayi. Pembunuhan terhadap seorang penagih utang belum lama ini juga terjadi pada akhir November 2023 kemarin di Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah seorang wanita bernama Roslindawati ditemukan telah membusuk di pinggir Sungai Cipelang. Pelakunya tak lain adalah nasabahnya sendiri yang saat itu kesal karena ditagih utang sebesar 3,5 juta rupiah. Pelaku akhirnya nekat untuk memukul kepala korban dengan sebilah besi sebelum akhirnya membuang jenazah korban ke sungai. Apa, koperasi simpan pinjam atau rentenir? Bank keliling. Bank keliling, Bu ya. Awal minjemnya emang berapa, Bu? Bertahap sih dari 200, 500. Bertahap ya. Sampai sekarang jadi 3,5 juta ya tadi, betul? Iya. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda, semuanya berpeluang menjadi masalah jika berurusan dengan utang piutang. Tak jarang percekcokan pun terjadi dan memakan korban. Kriminolog Universitas Budi Luhur Untung Sumarwan menjelaskan bahwa penagih utang kerap menjadi korban karena cara menagihnya yang di luar batas. Sehingga bagaimana caranya kamu harus lakukan. Nah, seringkali ketika orang-orang yang ditagih ini sulit, maka dia akan melakukan cara apapun. Dan cara itu seringkali melupakan bahwa dia bukan orang-orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan hal itu. Sehingga terjadilah kekerasan dan lain-lain. Undang-undang yang mengatur tata cara penagihan utang pun telah sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik penagih maupun yang ditagih harus paham betul bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mereka. Kalau kita mukul orang ya berarti itu ada hukumnya, bisa dilaporkan ke polisi. Itu saja. Saya kira kalau debt collector itu memegang teguh bahwa jangan sampai saya memukul atau jangan sampai saya menganiaya atau jangan sampai saya mengintimidasi, saya kira enggak. Melampaui batas itu juga harus dipertimbangkan karena meskipun kita tidak menyentuh orang ketika secara psikologis mereka diserang, mereka akan mendapat serangan balik. Pembunuhan Francisco di Majalengka serta Roslindawati di Sukabumi sudah seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita untuk lebih bijak dalam berutang. Menagih ataupun ditagih haruslah dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Jangan sampai terlibat percekcokan, bahkan hingga aksi kekerasan.
Dari Jakarta dan Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pengendara motor menjadi korban penjamretan telepon genggam oleh kawanan jambret saat sedang berkendara di jalan. CSI akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Sahabat, selalu tingkatkan kewaspadaan Anda apalagi saat berkendara karena di Bandung, Jawa Barat, seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dijambret dua pria. Kedua pelaku menggasak telepon genggam korban yang disimpan di dashboard motor. Seorang perempuan jadi korban penjambretan telepon genggam saat ia mengendarai sepeda motor dan melintasi kawasan Sukalayu, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban menyimpan telepon genggamnya di dashboard motor. Namun korban tidak menyadari sudah diikuti dua penjambret di belakangnya. Saat akan berbelok, sepeda motor pelaku langsung memepet dan salah seorang pelaku menggasak ponsel milik korban. Meski sempat mengejar, namun kedua pelaku melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku berinisial I dan J. Kedua pelaku ternyata baru saja keluar dari penjara 2 pekan lalu. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. 2 orang tersebut. Ya. Berikut barang buktinya berupa 1 handphone milik korban yang masih berada di tangan pelaku. Masih terdapat handphone ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dedan Syaputra untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari bersama kita lihat videonya. Ya sahabat, kali ini ada video pelanggaran ya. Ini ada seorang pengendara motor yang membawa barang seperti kasur Palembang begitu ya. Dan ini tiga buah kasur dibawa di dalam satu kendaraan roda 2. Ini sungguh-sungguh sangat berbahaya sahabat. Karena apa? Karena pertama, kita tidak bisa melihat sen motornya. Jadi kita tidak tahu bahwa pengendara itu akan ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian dari pengendaranya sendiri juga tidak bisa melihat kendaraan yang ada di samping ataupun di belakangnya. Sehingga hal ini sungguh membahayakan dirinya dan juga pengendara lainnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.